Halo pengusaha tani di Indonesia, kali ini Utama Tani akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan plastik mulsa yang mulai populer di kalangan petani Indonesia, khususnya petani yang ada di pegunungan. Plastik mulsa sekarang sudah mulai populer di kalangan pengusaha petani, terutama yang berada di lokasi pegunungan. Banyak perusahaan yang sudah menyediakan plastik mulsa yang digunakan untuk pertanian. Plastik mulsa memiliki manfaat utama yaitu untuk menghambat pertumbuhan gulma atau rumput yang mengganggu tanaman utama. Gulma inilah yang ikut andil dalam mengambil nutrisi dan pupuk yang kita berikan di tanah. Jadi nutrisi di tanah ikut terbagi dengan rumput liar dan juga tanaman utama kita. Manfaat lain dari plastik mulsa ini bertujuan untuk memfokuskan pemberian pupuk dan nutrisi di tanah kepada tanaman utama kita. Zaman dahulu, petani masih menggunakan cara manual, yaitu dengan mencabuti rumput yang ada di sekitar tanaman utama kita. Tidak bisa menggunakan herbisida karena ditakutkan akan mengenai tanaman utama. Tanaman utama akan ikut mati. Mencabut rumput secara manual ini membutuhkan banyak tenaga yang memperbesar biaya pertanian. Karena hal inilah yang membuat orang berpikir penggunaan plastik mulsa dalam mencegah gulma atau rumput yang mengganggu. Plastik mulsa ini memiliki beberapa ukuran tergantung dari ukuran bedengan atau biasa kita sebut gunungan dalam tanah sebelum kita tanam. Yang paling banyak digunakan adalah ukuran 60 cm, 80 cm, 100 cm, dan 120 cm. Setelah tanah diolah, biasanya tanah akan dibuat dalam bentuk bedengan dengan ukuran masing-masing. Pastikan plastik mulsa yang Anda beli sesuai dengan bedengan yang Anda buat. Biasanya plastik mulsa ini akan dilubangi untuk tempat penanaman, lubang pupuk, dan lubang lainnya. Proses pelubangan biasanya dilakukan secara manual setelah plastik mulsa diletakkan di atas tanah. Ada pula pelubangan yang dilakukan oleh mesin sebelum plastik mulsa tersebut dipasang. Proses pemasangan tinggal buka mulsa di atas bedengan, kemudian tancapkan menggunakan semacam ajir di ujung dari mulsa tersebut. Sesuaikan panjang dari bedengan, kemudian potong mulsa tersebut. Tanpa disadari manfaat yang bisa diambil untuk petani, ternyata penggunaan plastik mulsa ini memiliki berbagai kekurangan. Mulai dari efek rumah kaca yang kurang baik bagi lingkungan karena warna dari plastik mulsa ini yang memantulkan cahaya. Plastik mulsa ini harganya juga tergolong lumayan mahal untuk sekelas petani kecil. Padahal jika dihitung dengan tenaga harian, penggunaan plastik mulsa ini bisa menghemat biaya untuk petani itu sendiri. Ada berbagai merek plastik mulsa yang banyak beredar di masyarakat. Penggunaan plastik mulsa ini biasanya sesuai dengan selera masing-masing petani. Ada yang kuat bertahan 1 tahun tanaman, ada juga yang hingga 3 tahun penanaman. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang penggunaan plastik mulsa di pertanian. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu petani di Indonesia semakin maju. Terima kasih.